Saya berangkat ke Mekah pada tahun 91. Sampai di kota Makkah dari penginapan. Kami mahasiswa berangkat secara manual. Sampai di kota Makkah, bapak-bapak dapat penginapan, kemudian menuju Masjidil Haram. Tak tahan, Pak. Tak mau makan, tak mau minum. Yang penting mau melihat Kaabah. Yang selama ini kita lihat hanya lewat media. Seketika melihat Kaabah itu, ni air mata ni tak bisa ditahan, Pak. Menangis habis-habis. Air mata tak bisa ditahan. Kalaulah tiba awak di Makkah di depan Masjidil Haram, ndak jauh menangi, Pak. Bertanyalah ke diri sendiri, Pak. Itu baru Kaabah, Pak. Belum melihat keagungan wajah Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sudah masuk surga, apa yang perlu bapak dapati lagi? Seluruhnya sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu pun fasilitas yang tidak ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ustaz, apakah di dalam surga itu mobil Avanza ada? Orang akan memainkan HP juga? Oh, tidak, Pak. Enggak ada lagi di surga itu Avanza. Mobil-mobil yang kita pakai sebagai rongsokan dunia ini tak ada lagi, Pak. Apa sebabnya? Pak, awak beli mobil tu, Pak, untuk mengantarkan awak dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari rumah ke kantor, dari rumah ke pasar. Awak membeli HP di dunia ini, bapak-bapak, kerana suara kita terbatas, Pak. Tetapi seketika kita di surga, untuk apa boleh awak membeli mobil dengan HP, Pak? Orang main terbang saja, Pak. Kalau dibeli pula mobil Avanza di surga tu payahlah awak mencari bensin, Pak. Dibeli pula HP tu payah mencari pulsa. Enggak ada, Pak. Suara ini seketika kita ngomong, mau siapa yang bapak tuju sampai langsung. Untuk apa HP lagi, Pak? Oh, kalau kita minta dikasih enggak, Ustaz? Oh, itu pikiran kita di dunia. Awak kalau di dalam surga tu dunia ni tak butuh lagi. Begitulah keagungan Allah Subhanahu wa taala memberikan segala fasilitas buat kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalaulah masuk sarugoh awak besok, Pak, ada satu. Kalau ndak dapat yang satu itu, Pak, maka seakan-akan surga itu tak punya arti. Apa itu? Melihat keagungan wajah Allah. Lah penasaran awak, Pak? Siang dan malam awak rukuk dan sujud bersimpuh di hadapan Allah. Bertafakur di malam gelap gulitah pekat bertahajud bersimpuh menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau awaklah masuk surga, ndak juga bertemu dengan Allah, maka seakan-akan surga itu tak punya arti sama kita, Pak. Jadi nanti bapak-bapak yang perlu diminta nanti melihat keagungan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbika nadhirah. Seketika itu awak dicahayai dengan nur. Kalau bisu awak masuk surga belum juga mendapat keagungan Allah tu tampak di pelupuk mata, seakan-akan penasaran di manakah keagungan wajah Allah. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan siapa yang ingin bertemu denganku, liqa. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang ingin bertemu, liqa, muqabalah, Pak, seperti ini. Maka hendaklah dia beramal soleh, kemudian sekali-kali jangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu bisa enggak dilihat di dunia ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penghulu kita ditanya oleh Abu Dzar, "Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbaka?" Seketika engkau Isra dan Mi'raj, apakah engkau melihat wajah Allah? Kata Nabi, "Ra'aitu nur." Ra'aitu nura. Saya hanya melihat cahaya. Kalau kita baca dalam kitab Dardir, di sini baginda Rasul ada nur, Pak, membatasi antara Rasulullah dengan wajahnya Allah. Nur apa ini? Wallahu a'lam. Jangan-jangan ini adalah nur membatasi alam nyata dengan alam kekuasaan Allah. Jadi apa-apa nanti masuk surga kalau tidak bertemu awak dengan Allah tu, Pak, tidak ada artinya, Pak.
Inilah puncak keagungan Allah dan puncak kita sebagai hamba yang paling tertinggi. Jadi Nabi tak pernah mengatakan bahawa pasti dia melihat Allah. Aisyah mengatakan siapa yang mengatakan bahawa baginda Rasul melihat Allah, maka itu bohong, kata Aisyah. Kemudian Nabi Musa pernah meminta apa? Walamma jaa Musa limiqatihi. Nabi Musa bermunajat di Bukit Tur Sinah. Apa kata Nabi Musa? Qala Rabbi arini anzur ilaika. Ya Allah, tampakkan wajahmu kepadaku kerana aku ingin melihat, katanya. Jadi arti kata bapak-bapak tak apa-apa. Kalau mau meminta melihat wajah Allah di dunia, silakan. Nah, ada syar'un mamqablana, artinya Musa pernah meminta. Apa kata Allah? Lantarani, kamu tak akan mampu melihatku wahai Musa, kata Allah. Kalau kamu juga ingin melihatku, kata Allah, unzur ilal jabal. Coba engkau perhatikan jabal ini, bukit. Fa in istaqarra makanahu, kalau seandainya bukit ini berada pada tempat posisi semula, tidak goncang dan tidak meledak, fasaufa tarani, maka engkau wahai Musa akan melihatku, kata Allah. Tajalla rabbuhu lil jabal, seketika Allah hendak memperlihatkan zatnya di hadapan Nabi Musa, ja'alahu daqqan wa kharra Musa. Maka goncanglah Bukit Tur Sinah, Nabi Musa pingsan. La ilaha illallah. Tak bisa, Pak. Tak bisa. Bukit, Pak. Apalagi badan yang sekecil ini, Pak. Kata Hasan Al-Basri, bagaimana Allah akan dilihat oleh alam fana yang alam baqa'? Tak mahu, Pak. Alam fana mau melihat alam baqa', maka tak mungkin. Ada ulama mengatakan memungkinkan manusia secara akal melihat Allah di dunia, tapi bukan dengan mata telanjang ini, Pak. Matuh awak iko bapak-bapak, istilah komputer, Pentiumnya tak cukup, Pak. Ini hanya diperuntukkan oleh Allah melihat alam nyata. Terbatas. Sejauh-jauh mata memandang, maka alam ini biru. Awak kalau naik pesawat, Bapak-bapak, mandang ke bawah, nampak biru, Pak. Itu mata. Yang ada ini sejauh mata memandang, maka biru. Hanya diperuntukkan oleh Allah melihat alam nyata. Tak bisa menembus alam gaib, apalagi zat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan melihat setan saja tak pernah nampak sama kita, Pak. Ini pendapat tak bisa melihat Allah secara alam nyata, kecuali fil manam, katanya, kecuali dengan mimpi. Tapi itu hanya sekadar memungkinkan secara logika akal, tapi bukan dengan mata telanjang. Kalau Allah hendak memperlihatkan. Pendapat kedua, selama kita masih hidup, maka Allah tu tak pernah akan kita lihat. Berdasarkan hadis wa'lamu, kamu tidak akan pernah melihat Allah. Lantara rabbakum hatta yamut, sampai kamu mati. Kalaulah mati awak besok, baru bisa melihat Allah. Itu hanya pendapat berdasarkan hadis. Wallahu a'lam. Kita ni 4 kelompok, Pak. Yang pertama kelompoknya allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Awak kau, Pak. Orang-orang yang beriman dengan adanya Allah, melaksanakan solat. Yang kedua orang kafir. Innallazina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum. Orang kafir ini, Pak, dia yakin Allah ada tapi ingkar. Yang ketiga munafik. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kok batamunya orang beriman, Pak? Saya beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, kalau mereka bertemu dengan orang-orang yang lain di luar Islam, nyola di situ loh, Pak. Yang keempat, melihat fenomena hari ini adalah orang-orang mulhidin. Tak yakin sama sekali Tuhan itu ada, Pak. Ini disebut dengan orang-orang ateis. Orang ateis ini tak yakin, Pak. Kok mati besok awak dimakan cacing, habis sudah. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian di dalam surga ada sahabat duduk-duduk nongkrong sama Rasulullah, nampaklah bulan purnama, Lailatul Qamar, Lailatul Badar. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, tampakkah sama engkau bulan? Nampak ya Rasul. Aku sampaikan kepada anda semua, annakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, pada di surga,
Sebab hadis ni banyak, Pak. Di dalam surga nanti kamu akan melihat Allah itu seperti bulan begini katanya. Ayanan. Nyata. Cuman nyatanya ini Pak-Bapak diperdebatkan oleh ulama, apakah kita melihat Allah nanti dengan mata atau dengan hati? Insya Allah, saya yakin saya Pak. Kita ini insya Allah masuk surga. Siapa yang tak yakin Pak? Kalau tak yakin dia masuk surga, maka kurang imannya. Untuk apa kita bersimpuh di sini? Berbaik sangkahlah kepada Allah. Kalimat syahadat sudah. Solat sudah. Puasa sudah. Kalau kita tak yakin masuk surga, kena iman kita. Misqala dzarrah. Sekalipun hanya kalimah la ilaha illallah dapat jatah nanti Pak. Cuman persoalannya, siapakah minas sabiqinal awwalin? Yang dahulu, yang kemudian. Tak masalah Pak. Pokok tiket dapat. Orang kafir tak akan dapat. Jangankan melihat Allah Pak, baun pun tak dapat dia. La mahjubun. Mereka ini terhijab. Tidak akan dapat. Puncaknya agama itu Pak. Puncaknya agama ini. Maka bercita-citalah Bapak mau melihat Allah Subhanahu wa taala. Seketika kita sudah masuk, apakah seluruh penduduk surga itu melihat Allah? Surga itu 7 punya tingkat. Yang di bawah nanya sama di atas, apakah kalian sudah melihat Allah? Belum. Nanya lagi ke atas, kalian sudahkah melihat Allah? Belum. Orang penasaran semua Pak. Memang surga dapat, tapi zat Allah belum tampak Pak. Penasaran 1000 bahasa. Itu memakan waktu lebih kurang 100.000 tahun Pak. Kita terkantung-kantung mau melihat wajahnya Allah. Dibukalah oleh Allah suatu suasana. Maka tampillah seluruh penduduk surga. Bertitahlah Allah Subhanahu wa taala lewat suaranya Pak. Suara ini entahkah nanti kita dengar pakai kuping, wallahu a'lam. Atau dibukakan hijab, wallahu a'lam. Apa kata Allah? Assalamualaikum ya asfiyai, wahai orang-orang suci, kata Allah. Yang kedua, assalamualaikum wahai kekasihku ya habibi. Yang ketiga, assalamualaikum orang-orang yang mendapat ampunanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dijawablah Pak oleh seluruh penduduk surga, waalaikumsalam. Masya Allah, sekian banyak orang bapak-bapak sejauh mata memandang, awak ada di situ Pak. Saya kalau bisa duduk di depan nanti Pak. Sebab awak yang ketek-ketek, yang kadang-kadang di belakang Pak. Kalau bisa masuk ke merah lo awak di surga Pak. Masya Allah. Disitulah Allah mengatakan salamun qaulam mir rabbir rahim. Kata Allah kepada seluruh penduduk surga. Hal turiduna syai'an? Apakah kamu menginginkan dariku, katanya. Wa azidukum, maka akan aku tambah, kata Allah, nikmatku kepada engkau. Apa kata manusia? Alam tubayyid wujuhana? Bukankah engkau yang mencahayakan tubuh kami? Pak, ibu-ibu, jangan terlalu asik membuat jidat hitam Pak. Yang paling mulia tu Pak, nanti di badan ini bercahaya Pak. Nuruhum baina wa bi aimanihim. Walaupun jidat tak hitam Pak, nanti bercahaya badan ini Pak. Jangan takut, yang tak punya jidat hitam tak masalah. Nanti punya cahaya di hadapan Allah. Kata manusia penduduk surga, wahai Tuhanku, bukankah engkau berjanji kepada kami untuk melihatkan keagungan wajahmu? Disitulah Allah memperlihatkan wajahnya Pak. Seketika wajah Allah itu ditampilkan, kata Rasulullah, wa nasu na'imal jannah, maka hilanglah kenikmatan surga. Manusia bersimpuh di hadapan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tampaklah keagungan wajah Allah.